Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dipo Sumanagrandika. Nomor induk mahasiswa 130-321-3034 dari kelas IT 4504. Di sini saya akan memaparkan studi kasus yang saya dapat, yaitu studi kasus nomor 24, tugas besar pengenalan pemrograman IT. Sebelum kita ke program, baiknya kita juga mengetahui sintaks apa saja yang kita perlu kerjakan, yaitu studi kasus nomor 24, yaitu transaksi. Deskripsi file text, yaitu diberikan sebuah file text yang berisi beberapa baris data transaksi selama setahun. Data terdiri dari dua kolom yang menyatakan tanggal, yang dimana formatnya adalah hari, bulan, dan tahun terjadinya transaksi tersebut, dan nilainya dalam Indonesian rupiah. Dan juga nilai-nilai tersebut masing-masing dipisahkan oleh spasi. Jadi file teks dan datanya setelah diberikan di dalam soal ini, contoh pembacaan filenya yaitu pada tanggal 23 bulan Maret 2020 tercatat sebuah transaksi senilai Rp12.000. Jadi sintaks yang pertama yaitu buatlah sebuah dictionary transaksi yang digunakan untuk menyimpan sebuah data transaksi di mana key-nya berupa bulan dan tahun dalam format bulan dan tahun, dan value berupa akumulasi transaksi pada bulan dan tahun tersebut. Gunakan tipe data terstruktur ini, proses pada fungsi yang diminta di bawah ini. Yang kedua itu buatlah fungsi terendah untuk mengembalikan atau return bulan dan tahun dengan nilai transaksi yang paling sedikit. Yang ketiga itu buatlah fungsi report yang digunakan untuk menampilkan data-data nilai transaksi setiap bulannya pada tahun tertentu. Dan yang terakhir yaitu buatlah main program yang digunakan untuk menampilkan dictionary dan memanggil fungsi yang dibuat. Baik, langsung saja ke program yang telah saya buat. Di sini saya sudah membuat data yang sudah disajikan di dalam studi kasus tersebut, yang saya buat di dalam format data.txt. Jadi program yang pertama yaitu langkah pertama yaitu import data dari data.txt ke dalam main program dalam format Python. Jadi sini saya menggunakan Visual Studio Code. Yang pertama saya menggunakan variabel file1 untuk membuka dengan fungsi open dari data.txt, yang dimana saya juga menggunakan fungsi read untuk menampilkan data tersebut. Lalu selanjutnya saya mau memisahkan data per baris dengan menggunakan fungsi split, yang dimana di sini saya menggunakan variabel x underscore baris di split setiap enternya. Lalu langkah selanjutnya yaitu pembuatan dictionary kosong. Di sini saya membuat 3 dictionary, di mana ini bertujuan agar dictionary tidak tercampur. Langkah selanjutnya yaitu memisahkan dictionary untuk menggabungkannya menjadi bulan dan tahun. Di sini saya menggunakan fungsi perulangan for dan juga fungsi if dan else. Untuk for, di sini saya menggunakannya untuk menggabungkan bulan dan tahun. Seperti yang dilihat pada layar, for i in x underscore baris, di mana x underscore baris ini merupakan split data per baris yang tadi, di mana value yang saya buat dalam variable file ini adalah di split per spasinya. Selanjutnya ada variable date, yang dimana ini merupakan value index 0 yang di split berdasarkan slash. Lalu ada call atau kalender. Saya menyingkatnya menjadi call, yaitu date index 1 ditambah slash ditambah date index 2. Ini bertujuan untuk menggabungkan bulan dan tahun tersebut. Lalu ada nominal, yaitu value index 1. Setelah menggunakan perulangan for, di sini saya menggunakan if dan else untuk
menambah nilai integer nominal pada dictionary untuk index code. Selanjutnya, akumulasi transaksi. Di sini saya menggunakan fungsi perulangan for x, y in dictionary.items, di mana di sini saya menggunakan variabel trf atau transfer, menggunakan fungsi sum dari y. Jadi fungsi sum ini bertujuan untuk menjumlahkan semua y di dalam x. Lalu agar datanya tertata dengan rapi, di sini saya memasukkan data tersebut ke dalam dictionary 2, key-nya x dan value-nya adalah trf. Selanjutnya adalah rata-rata transaksi. Di sini hampir sama juga dengan akumulasi transaksi. Saya menggunakan perulangan for x, y in dictionary.item, menggunakan variabel avg atau average. Yang membedakan ini dengan akumulasi transaksi adalah fungsinya menggunakan sum y dibagi len y. Jadi maksudnya adalah total y dibagi dengan jumlah dari y. Sama agar datanya tertata dengan rapi. Di sini hasilnya saya masukkan ke dalam dictionary 3 dengan key-nya x dan value-nya adalah average atau avg. Lalu selanjutnya adalah pembuatan fungsi nilai akumulasi transaksi. Di sini pembuatan fungsi menggunakan fungsi def transaksi, yang dimana saya membuat sebuah variabel hasil sama dengan dictionary 2. Jadi dictionary 2 merupakan akumulasi transaksi yang telah dibuat melalui perulangan for. Untuk selanjutnya yaitu pembuatan fungsi nilai terendah, def terendah sama dengan hasil, string bulan dan tahun, dan juga nilai transaksi menggunakan format minimal. Karena yang diminta adalah fungsi terendah, maka kita juga menggunakan format minimal. Jadi untuk format bulan dan tahun tersebut menyesuaikan dengan sintaks yang diberikan. Selanjutnya adalah pembuatan fungsi rata-rata per bulan. Jadi untuk program dari fungsi rata-rata per bulan yang tadi sudah saya buat di fungsi sum y. Jadi selanjutnya adalah pembuatan fungsi rata-rata per bulan. Jadi sebelumnya program telah saya buat di atas menggunakan sum y dibagi dengan len y. Jadi fungsi yang tadi telah dimasukkan ke dalam dictionary 3. Lalu di def report tinggal membuat variabel hasil dan juga sama dengan dictionary 3. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan fungsi menu. Jadi fungsi menu ini bertujuan, langkah selanjutnya itu pembuatan fungsi menu, yang dimana fungsi menu ini bertujuan untuk dibuat di main program menggunakan fungsi def menu, yaitu print akumulasi per bulan, print terendah, print rata-rata per bulan, dan juga print exit. Jadi untuk melaksanakan program tersebut diperlukan program input menu, yang dimana di sini saya menggunakan perulangan while dan juga if dan else. Di sini saya menggunakan p sama dengan true. Lalu di bawahnya merupakan program perulangan yang saya buat menggunakan fungsi while. Lalu saya membuat sebuah variabel pilih sama dengan input, masukkan pilihan Anda, input angka 1 sampai 4. Jadi ini merupakan suatu input dari pelanggan yang bertujuan untuk memilih pilihan 1 hingga 4. Jadi jika pengguna memilih pilihan 1, maka yang keluar adalah fungsi transaksi yang tadi telah dibuat. Lalu jika memilih 2, maka keluar fungsi terendah. Lalu jika memilih poin yang ketiga, yang keluar adalah fungsi report atau rata-rata per bulan. Dan jika memilih pilihan 4, maka X sama dengan false dan program akan tertutup.
Baik, itu saja pemaparan tugas besar dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.